All of NVIDIA's AI chips, they're made right here on the island. So, no Taiwan, no AI. Dalam sejarah manusia, peradaban dibangun di atas penguasaan sumber daya tertentu. Pada masa lampau, kekuatan ditentukan oleh siapa yang memiliki lebih banyak lahan subur, kemudian beralih kepada siapa yang mengendalikan jalur perdagangan, dan akhirnya siapa yang memiliki cadangan minyak terbesar. Namun, di abad ke-21, sumber daya yang paling berharga bukanlah emas, minyak, atau bahkan data. Ada sesuatu yang jauh lebih kecil tetapi lebih kuat, sesuatu yang menentukan apakah dunia akan terus berjalan atau tiba-tiba berhenti. Sumber daya itu adalah semikonduktor, dan tidak ada tempat di bumi yang lebih penting dalam rantai pasokan teknologi global selain Taiwan. Taiwan bukanlah negara dengan pasukan militer terbesar atau cadangan energi yang melimpah. Namun, satu hal yang membuatnya menjadi pusat perhatian dunia adalah kemampuannya memproduksi chip paling canggih di planet ini. Hampir semua perangkat elektronik, mulai dari telepon pintar hingga pesawat tempur, bergantung pada teknologi yang berasal dari pulau ini. Yang menarik, Taiwan tidak hanya menjadi pusat produksi semikonduktor secara kebetulan. Ia membangun posisi ini dengan perhitungan cermat dan strategi jangka panjang. Lebih dari sekadar bertahan dalam bayang-bayang konflik antara Amerika dan Tiongkok, Taiwan berhasil menjadikan industri semikonduktornya sebagai senjata politik dan ekonomi yang membuat dunia tidak bisa mengabaikannya. Tidak semua chip dibuat sama. Beberapa chip digunakan untuk perangkat elektronik sederhana seperti mesin cuci dan kalkulator. Tetapi ada juga chip yang memiliki tingkat kompleksitas luar biasa. Chip inilah yang digunakan dalam perangkat canggih seperti pusat data, kendaraan listrik, hingga sistem persenjataan modern. Taiwan menguasai lebih dari 90% produksi chip kelas atas di dunia. Tidak ada negara lain yang mampu mendekati pencapaian ini. Bahkan Amerika, yang mengklaim diri sebagai pusat inovasi teknologi, tetap bergantung pada pabrik-pabrik di Taiwan untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Pada abad sebelumnya, negara-negara bersaing untuk menguasai sumber daya alam seperti minyak dan gas. Kini, persaingan terbesar ada pada industri semikonduktor. Taiwan berada di pusat medan pertempuran ini dan memahami bahwa posisinya sangat berharga. Dengan kata lain, dunia tidak bisa mengabaikan Taiwan karena tanpa pulau kecil ini, ekonomi global bisa lumpuh. Dalam sejarah, negara-negara yang memiliki sumber daya penting seringkali menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Negara-negara di Timur Tengah, misalnya, pernah menggunakan minyak untuk menekan kebijakan luar negeri negara-negara barat. Taiwan melakukan hal yang sama, tetapi dengan cara yang jauh lebih halus. Taiwan memahami bahwa ketergantungan dunia terhadap semikonduktor memberinya kekuatan yang tidak dimiliki negara lain. Tidak seperti minyak yang bisa ditemukan di banyak tempat, kemampuan untuk memproduksi semikonduktor kelas atas hanya ada di Taiwan. Ini bukan sekadar soal bahan baku, tetapi juga soal teknologi, keahlian, dan rantai pasokan yang telah dibangun selama puluhan tahun. Sebagai contoh, ketika ketegangan antara Amerika dan Tiongkok meningkat, Taiwan tidak berada dalam posisi yang lemah. Sebaliknya, Taiwan justru menjadi semakin penting. Amerika ingin memastikan bahwa Tiongkok tidak mendapatkan akses ke chip tercanggih, sementara Tiongkok berusaha untuk mengembangkan industrinya sendiri agar tidak bergantung pada Taiwan. Sementara kedua kekuatan besar ini saling bertarung, Taiwan tetap menjadi pemain utama. Ia dapat mengatur kebijakan industri semikonduktornya agar selaras dengan kepentingannya sendiri, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap menjaga posisinya sebagai pusat teknologi dunia. Dari sudut pandang geopolitik, Taiwan berada dalam situasi yang rumit. Amerika sering menyatakan bahwa mereka akan membela Taiwan jika terjadi invasi dari Tiongkok. Namun, perlindungan ini bukan hanya soal prinsip demokrasi atau hak asasi manusia. Ada kepentingan yang jauh lebih besar yang sedang dipertaruhkan. Amerika membutuhkan Taiwan untuk mempertahankan dominasinya di bidang teknologi. Jika Taiwan jatuh ke tangan Tiongkok, maka dunia bisa menyaksikan perubahan keseimbangan kekuatan yang sangat drastis. Tiongkok akan mendapatkan akses penuh ke teknologi yang selama ini menjadi hambatan utama dalam ambisinya untuk menjadi pemimpin global di bidang militer dan ekonomi. Namun, di sisi lain, Amerika juga tidak ingin terlalu bergantung pada Taiwan. Pemerintah Amerika telah menginvestasikan miliaran dolar untuk membangun pabrik semikonduktor di dalam negeri,
berharap bahwa suatu hari nanti mereka tidak lagi harus mengimpor chip dari Taiwan. Jika hal ini terjadi, maka Taiwan bisa kehilangan salah satu alat tawar-menawar terkuatnya. Skenario paling mengkhawatirkan dalam politik global saat ini adalah jika Tiongkok memutuskan untuk mengambil alih Taiwan dengan kekuatan militer. Jika ini terjadi, dunia bisa mengalami guncangan ekonomi yang lebih besar daripada krisis keuangan manapun dalam sejarah modern. Tanpa Taiwan, industri elektronik global akan menghadapi kelumpuhan total. Perusahaan-perusahaan teknologi tidak akan bisa memenuhi permintaan, harga barang elektronik akan meroket, dan banyak industri lain yang bergantung pada chip canggih akan mengalami stagnasi. Namun, ada satu kemungkinan lain yang lebih menarik. Jika Taiwan mengetahui bahwa dirinya berada dalam bahaya, apakah mereka akan membiarkan industri semikonduktornya jatuh ke tangan Tiongkok begitu saja? Atau justru mereka memiliki rencana rahasia untuk memastikan bahwa jika mereka tidak bisa memiliki teknologi ini, maka tidak ada pihak lain yang bisa menggunakannya? Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa jika invasi terjadi, Taiwan memiliki mekanisme untuk menghancurkan fasilitas produksinya sendiri agar tidak bisa digunakan oleh pihak yang menguasainya. Ini bisa menjadi langkah yang sangat drastis, tetapi juga logis jika melihat betapa pentingnya industri ini bagi keseimbangan geopolitik dunia. Selama dunia masih membutuhkan semikonduktor, Taiwan akan tetap menjadi pusat perhatian. Namun, pertanyaan besarnya adalah, sampai kapan Taiwan bisa mempertahankan posisinya? Amerika sedang berusaha untuk membangun industri semikonduktornya sendiri. Jika suatu saat dunia tidak lagi membutuhkan Taiwan seperti sekarang, maka situasi geopolitik pulau ini bisa berubah secara drastis. Apakah Taiwan akan tetap menjadi pemain utama, atau justru kehilangan pengaruhnya di panggung dunia? Untuk saat ini, satu hal yang pasti. Selama semikonduktor masih menjadi sumber daya paling berharga di dunia, Taiwan akan terus menjadi kartu as dalam permainan geopolitik global.